Halo guys, oke akhirnya aku bisa bikin video. Sorry banget karena aku baru upload. Karena kemarin-kemarin aku banyak tugas. Abis itu sempet sakit juga. Terus kecapean. Sama tadi siang sampai sore itu tuh rencananya aku pengen bikin video. Tapi aku juga kecapean guys, soalnya kan tadi hari Senin. Jadi otomatis upacara bendera kan ya. Nah upacara benderanya ini yang jadi pembinanya itu lama ngeamanatnya atau ngasih nasihat pas upacara. Jadi aku nggak kuat dong, terus aku dibawa ke UKS. Padahal aku udah makan tahu, tapi fisikku masih nggak kuat, mungkin karena begadang ya. Lalu pas pulang sekolah juga aku nunggu di sekolah selama 20 menit. Atau bisa dibilang aku telat jemput. Ya 20 menit saya mondar-mandir di depan sekolah. Tapi untungnya masih ada beberapa temen sih, ya yang tidak akrab sama aku masalahnya. Makanya aku ngerasa bosen banget. Dan di situ aku bad mood sama ayah aku karena ayah aku salah jam guys. Dikira ayah aku pulangnya itu jam 12 lewat 15 menit gitu kan. Padahal jam 12 pas, sedangkan jarak dari rumahku ke sekolah tuh jauh. Jadi aku nunggu selama 20 menitan. Kalau kalian kepo, aku juga pernah nunggu selama 2 jam di sekolah karena ayahku telat jemput. Atau bisa dibilang salah jam. Itu tuh kalau nggak salah hari Sabtu yang harusnya dijemput jam 10 lewat 50 menit. Itu tuh malah dijemput jam 12. Jadi itu sekitar 2 jam 10 menit kan aku nunggu di sekolah. Dan itu bosen banget woy. Aku itu hampir nangis. Karena di sekolah aku tinggal sendirian. Terus guru-guru pada rapat. Dan bener-bener gak ada orang guys di luar sekolah itu. Maksudnya tuh di pagar. Terus kan di samping sekolahku itu kan ada apa ya, toko gitu atau tongkrongan. Nah di situ biasanya ada anak SMA atau SMK gitu kan yang main ke situ buat jajan-jajan atau main game bareng misalnya. Nah aku diliatin terus guys. Mungkin dalam pikiran mereka kayak, buset nih bocah hilang apa gimana, kagak dijemput-jemput gitu ya. Soalnya bener-bener kayak ngeliatin terus loh guys. Kan aku takut. Dan di situ pas udah dijemput aku langsung nangis di mobil. Tapi itu beneran bad mood banget aku. Ya kalian bayangin aja, aku 2 jam di sekolah gak ada temen. Terus juga udah bad mood parah. Diliatin orang yang gak dikenal, gimana gak risih coba kan. Ya itu tuh bener-bener malang banget nasibku. Dan pas aku sampai ke mobil kan aku nangis. Kalian tahu apa yang lebih ngeselinnya? Bisa-bisanya adekku masih nanya, kakak nangis ya? Kayak, kamu sudah melihat air mataku ini jatuh. Ya jelas-jelas nangis lah. Gimana sih masih nanya gitu loh. Nah di situ aku langsung marah guys, karena benar-benar bad mood banget. Oke, kita langsung pindah tema aja ya. Karena tadi temanya sekolah, sekarang mungkin temanya ke mimpi. Kebetulan juga ini mimpinya udah lama dan aku baru ceritain sekarang aja. Soalnya baru inget guys, haha. Nah jadi aku nih, pernah mimpi ya. Ini sumpah mimpinya random banget dan agak creepy sih. Gila nih warna kuning mencok banget coy, nggak bisa, sakit mataku. Nah ini aja kali ya. Nah jadi mimpi yang pengen aku ceritain itu kayak begini. Di awal itu tuh aku lagi tidur. Jadi bisa dibilang aku tidur di dalam mimpi. Jadi di mimpi itu aku tidur. Nah, kan paham kan? Harusnya paham sih. Nah pas aku tidur itu tuh kan ngadep ke sini. Misal ini apa ya, kasur. Terus di sebelah sana tuh tembok dan di sini tuh yang ruangannya gitu loh. Ngadep ke ruangan. Nah aku tidurnya itu ngadep ke ruangan atau ngadep ke pintu gitu. Jadi otomatis kalau ada orang yang masuk ke kamar, aku bisa ngeliat orang itu atau bisa ngerasain hawanya langsung. Dan di situ aku langsung ngerasa ada hawa-hawa orang masuk nih. Karena aku belum sepenuhnya tidur atau bisa dibilang masih sadar gitu. Aku samar-samar ngebuka mata sedikit dong. Dan ternyata yang masuk itu sepupu aku guys. Tapi anehnya dia itu ngebawa benda tajam. Itulah yang biasanya buat psikopat itu. Kalau kalian yang suka nonton alur cerita atau filmnya, mungkin sudah tidak asing lagi dengan benda yang namanya kapak. Ya, aneh banget kan mimpiku. Nah pas dia tuh masuk membawa benda tajam itu tuh kan aku posisinya tengkurap gitu. Tengkurap terus kepalaku miring ke sini. Bisa kan kayak gitu? Nah, dan itu tuh kalian tahu apa? Dia tuh pengen aku pakai benda tajam itu, guys. Dan entah kenapa pas di mimpi aku tuh nggak ngejauh. Jadi kayak, wah aku pengen aku harus ngapain ya? Diam aja kali ya. Gitu, woy.
Nah pas itu kapak sudah mengayun ke atas dan pengen nge-in aku, di situ aku langsung meremin mata kan. Dan pas di set gitu kena kepalaku, kena leher set gitu kan. Itu tuh nggak ngerasa apa-apa sih di mimpi. Kalian ngerasanya bakal kayak lehernya, bukan kalian sih, aku lebih tepatnya. Aku ngerasa malah lehernya ini cuma disentil doang pakai tangan, atau enggak cuma digetok gitu loh, kayak gini nih, set gitu. Rasanya persis kayak gitu, tapi aneh banget kan, kayak di mimpiku kok bisa sikopet gitu ya. Nah terus habis itu tiba-tiba pindah tempat tuh, jadi ke mall gitu. Dan di situ aku tuh udah jadi arwah gitu. Tapi sama sepupu aku guys, nggak tahu kenapa dia bisa ikut jadi arwah ya. Padahal yang tadi di-in kan dia. Maksudnya tuh dia nge-in aku gitu. Nah terus pas udah di mall itu aku ketemu nih sama satu pasangan gitu. Satu atau dua pasangan sih. Pokoknya cewek cowok yang lagi pacaran gitulah. Tapi si cowoknya ini bisa ngeliat aku sama Rosi atau sama sepupu aku. Karena kan di mimpi itu kan udah jadi arwah, jadi otomatis nggak ada orang yang ngeliat kita dong. Tapi si cowok itu ngeliat guys. Dan si cowok itu ngeperlakuin aku sama sepupuku itu kayak orang yang masih hidup tahu. Maksudnya tuh pas pengen masuk ke mall itu kan kayak harus bayar gitu kan. Kayak gimana ngejelasinnya? Ya pokoknya pas masuk mall itu ada gerbangnya gitu dan itu tuh harus bayar. Nah di situ tuh dia ngebayarin aku sama Ros, aneh banget kan? Dan di situ si cowoknya ini ngeperhatiin aku sama sepupuku, terus mungkin karena aku sama sepupuku ini arwah ya, jadi kelihatan aneh mungkin di matanya. Sampai si ceweknya ini dicuekin kan. Habis itu ceweknya ini ngambek guys, kayak dia bertanya-tanya, ini cowok ngapain sih jadi sampai nyuekin aku, padahal aku udah cantik gitu kan. Sampai suatu ketika itu tuh ada kaca besar gitu, dan tiba-tiba aku sama Rose ini kelihatan guys wujudnya di kaca besar. Terus pas ceweknya ngeliat wujudku sama wujud si Rose, kayak oh pantesan nih bocah cuekin aku, lagi temenan sama mereka berdua toh. Kayak gitu. Terus langsung marah-marah ke aku sama Rose guys. Gak jelas banget ceweknya kan. Tapi aku juga bakal kesel sih kalau dicuekin sama orang. Hehehe. Tapi kan anehnya kan aku sama Rose kan udah jadi arwah, masa tetap dimarah-marahin sih? Karena cowoknya terlalu baik kayaknya. Tapi tenang guys, habis itu aku sama Rose langsung hilang lagi kok. Maksudnya langsung pindah tempat lagi. Soalnya di situ aku langsung jadi duyung guys. Hahaha. Jadi aku jadi duyung gitu guys. Tapi anehnya jadi duyungnya tuh di udara. Jadi di udara, di angin, di atas awan tuh ya. Aku jadi mermaid pakai ekor, tapi ngambang di udara gitu loh sambil berenang-berenang. Dan sepupu aku tuh dia udah nggak ada kalau di tema yang ini. Dan udah deh, mimpinya segitu aja cuy. Ini sebenarnya kalian paham gak sih sama apa yang apa. Ini sebenarnya kalian paham gak sih sama yang apa aku ngomongin? Salah sama apa yang aku ngomongin. Nah, karena sekarang aku kalau ngejelasin sesuatu tuh pasti belibet-libet gitu loh. Jadi takutnya kalian gak paham. Tapi semoga saja kalian paham dengan bahasaku yang sulit-sulit ini ya. Oh ya, aku pengen ngasih satu informasi lagi ke kalian kalau kucing aku habis melahirkan. Ya, jadi kemarin kucingku itu kayak hamil gitu. Terus dilihat juga gak terlalu perutnya kalau dilihat juga gak terlalu besar gitu kan. Tapi tiba-tiba tadi siang dia sudah melahirkan. Aneh sekali bukan? Dan kayaknya anaknya kayak prematur gitu deh. Soalnya bener-bener masih kecil banget. Badannya aja bener-bener masih merah banget. Belum seutuhnya ada itu tahu. Belum seutuhnya ada bulu. Ya by the way, maaf ya kalau tadi mungkin ada beberapa background lain. Ini misalnya contohnya kayak orang lagi ngaji atau hapsian ini. Soalnya setiap malam memang di tempatku ngaji-ngajian kayak gini guys. Karena kan juga rumahku nih dekat sama masjid ya, jadi otomatis kedengeran. Habis itu ada suara hewan dan sepeda motor atau mobil. Haha, itu sangat menjengkelkan. Oke, mari kita ke kucing. Nah, jadi nih dia kucingnya aku taruh di dalam lemari. Nih, terus ini anaknya guys. Itu dia kecil banget kan. Lihat tangannya. Ini kayaknya bener-bener prematur gitu deh. Soalnya dia kalau pengen nyusui juga nggak bisa nyari sendiri kan. Soalnya belum bisa ngeliat gitu atau matanya belum kebuka, jadi otomatis kalau pengen nyusu harus bener-bener ku cariin gitu atau enggak ku arahin mulutnya ke susu ibunya ini. Lihat ibunya kotor banget guys, belum dimandiin nih.
Tuh, perutnya juga masih besar, tapi anaknya cuma satu sih. Emang gembul nih. Ini anaknya, ini rambut siapa coy? Oke, maaf. Ini anaknya ada hitamnya di sini. Terus ini kayaknya bakal warna putih sama kayak ibunya, tapi bedanya ada hitam doang di sini. Dan ini buat anak yang udah gede. Mereka satu kamar kok guys, tapi bedanya ini tidur di kasur. Kalau anak yang baru itu dia tidur di dalam lemari guys, soalnya kan di dalam lemari itu kan hangat tempatnya, sedangkan di kasurku ini bakal kena kipas mulu atau kena angin. Dan syukurnya ini sama anak yang baru dia nggak jahat gitu. Ih kotor. Nah oke tuh, dia udah gede banget. Kamu sudah gede, kamu kenapa cepat sekali gedenya? Wah. Tuh, ini lemak-lemaknya ya guys, kita review lemak. Tuh dia gembul. Cut. Sampai orang-orang bilang, bukan orang sih, tapi keluargaku bilang kalau ini tuh hamil guys. Mana ada hamil kayak gini? Apa hamil kayak gini? Terus ini tangannya. Hai. Oke guys, kayaknya cukup sekian dulu video dari aku. Dan ini tadi aku habis nulis juga. Thanks buat kalian udah nonton and see you. Bye bye.